Oh iya sob, ngomong-ngomong, sobat pernah ndak ngalami murai batunya itu makannya lahap, kotorannya bagus, tapi burung sering ngembang buluh dan juga disertai dengan sayapnya sedikit turun. Burung juga terlihat sedikit lemas, jarang gacor atau jarang koar-koar sob ya. Jadi burungnya itu lebih banyaknya itu hanya diam di satu tangkringan seperti itu. Meskipun sudah ditaruh tempat yang terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana untuk hari ini? Masih semangatkah untuk memproses burung murai batunya? Saya doakan selalu tetap on fire sob ya, tetap semangat untuk memproses burung murai batunya. Oh iya sob, ngomong-ngomong, sobat pernah ndak ngalami murai batunya itu makannya lahap, kotorannya bagus, tapi burung sering ngembang buluh dan juga disertai dengan sayapnya sedikit turun. Burung juga terlihat sedikit lemas, jarang gacor atau jarang koar-koar sob ya. Jadi burungnya itu lebih banyaknya itu hanya diam di satu tangkringan seperti itu. Meskipun sudah ditaruh tempat yang terang. Nah, pernah nggak sob? Nah, di video saya yang sebelumnya itu saya sebenarnya untuk pembahas ini merujuk di situ sob ya. Ada yang bertanya ya mengenai murai batunya ya. Yang saya ungkapkan ini, jadi burungnya itu mengalami ngembang bulu. Sudah dicor EF, sudah dipangkas EF, sudah diberikan kroto, sudah diberikan extra fooding yaitu ulat kandang dan ulat Hongkong, burung masih saja ngembang bulu. Nah, ketika itu iseng-iseng digantang juga, tampilnya juga kurang maksimal. Dan ketika dicoba lagi, burungnya juga ngelowo. Nah, dia istilahnya bertanya sob ya, mungkin sudah dilakukan rawatan apa-apa, namun belum ketemu yang diinginkan, yaitu keinginannya burungnya itu bisa singset, burungnya juga bisa lincah. Nah, padahal sudah dilakukan rawatan seperti itu. Namun di video saya yang sebelumnya dan di komentarnya tidak disebutkan untuk masalah rawatannya sob ya, melainkan hanya keluhannya yang diungkapkan seperti itu dan mohon solusi jika ada pengalaman sob ya. Oke sob, dari sini saya ingin bercerita sob ya, bahwasannya bisa jadi burung jenengan ini jangan-jangan masalahnya itu ada di kurang jemur. Nah, karena ngomong-ngomong dengan murai batu yang kurang jemur itu ciri-cirinya hampir sama dengan murai batu yang disebutkan tadi sob ya, yaitu biasanya burungnya itu sedikit ngembang bulu ya, sayapnya juga diturunkan dikit, burung juga lemes dan burung juga kurang gacor. Jadi burungnya itu kayak kurang gesit gitu loh sob ya, kurang aktif lah istilahnya. Nah, saya pernah mengalami burung seperti itu sob. Saya pernah mengalami mempunyai burung murai batu pastol yang dimana hariannya itu saya lakukan pangkas EF, mulai EF sedikit sampai EF-nya itu banyak. Itu masih saja seperti burungnya itu lemes, kurang bergairah gitu loh. Padahal makannya furnya itu lahap, makan furnya itu juga enak dan kotorannya juga bagus. Lain kalau misalkan kotorannya mencer ya, itu mungkin masalahnya ada di pencernaannya. Tapi burung yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan suatu upaya sob ya, itu burungnya itu sehat ya, makannya lahap. Juga sudah saya lakukan makan sedikit makan banyak masih tetap. Nah, akhirnya saya lakukan yaitu penjemuran. Jadi penjemurannya itu saya mulai ya, rawatan yang saya lakukan itu pada waktu itu pagi, burung tidak saya embun ya sob ya, melainkan burung ini sekitar jam 7:30 itu saya lakukan, burung saya keluarkan dari dalam rumah, burung saya buka kerodongnya, saya bersihkan semuanya ya, saya bersihkan dari alas kandangnya, sangkarnya juga saya bersihkan ya, yang sisa-sisa makanan itu, serta burung ini saya berikan makan ya, makan 3, lanjut saya jemur
Dan kerodongnya juga saya cuci bersih sob, saya keringkan juga. Nah itu sob ya. Setelah itu saya amati sob untuk penjemuran ini. Saya tidak gegabah untuk langsung waktu yang cukup lama, melainkan saya upayakan penjemuran ini sekuat burung aja. Jadi burungnya ini kalau sudah mulai agak gelisah itu sudah saya angkat. Nah kebetulan yang saya lakukan dulu murai batu itu masih 20 menitan. Nah itu sudah mulai gelisah. Ya oke, saya angkat, saya angin-anginkan, saya colok jangkrik lagi 2. Habis itu saya kerodong, pakai kerodong yang lainnya karena kerodong saya tadi kan saya cuci. Jadi di samping kita melakukan upaya untuk penjemuran, saya juga membersihkan kerodong-kerodong, membersihkan sangkar, membersihkan alas sangkar. Karena sob, pada waktu penjemuran itu pasti kalau misalkan alas sangkarnya itu tidak bersih, amoniaknya nanti akan naik. Ketika naik dan akan dihirup oleh burung, dan ketika dihirup oleh burung bisa-bisa burung kita akan berdampak sakit gitu sob ya. Jadi kembali lagi yang saya lakukan yaitu fokus di penjemuran. Setelah itu saya kerodong sob ya. Saya kerodong, sore saya turunkan lagi dari cendelan, saya kasih makan 5. Besoknya lagi saya lakukan lagi sob ya, yaitu saya lakukan penjemuran lagi. Saya lakukan penjemuran, dan untuk mandinya sob ya, saya lakukan mandinya itu 3 hari sekali. Ya, kalau misalkan awal-awal nggak usah dimandikan dulu selama 1 minggu nggak masalah menurut saya. Kalau saya dulu saya mandikan 3 hari sekali. 3 hari sekali itu mandinya itu pagi. Jadi sebelum burung ini dijemur itu saya mandikan dulu. Ya. Biasanya kalau memang burungnya itu mau mandi, dia akan mandi. Kalau nggak mau ya udah, kita nggak usah maksakan. Kebetulan burung saya dulu itu mandinya dicepuk. Tadi disangkar saya kasih cepuk, saya semprot dikit. Kalau dia memang ada keinginan buat mandi, ngerasa tubuhnya itu gerah, dia akan mandi. Tapi kalau misalkan saya semprot dia nggak ada respon buat mandi, ya udah nggak usah dipaksa. Itu sob ya. Jadi konsisten saya lakukan rawatan, intinya pagi itu 5, sore 5. Ya, kalau jenengan bisa naikkan jadi 6 enggak masalah. Ya, yang penting kita itu fokus di penjemuran gitu sob ya. Tidak usah diberikan rawatan-rawatan lain. Coba aja seperti itu sob. Terus untuk di hari yang kedua biasanya saya amati, biasanya ada kenaikan sob. Biasanya ada kenaikan entah 4 menit atau 3 menit, itu ada lebih kuat daripada sebelumnya. Oke, kita jemur lagi. Setelah itu kita angin-anginkan, kita kerodong lagi. Ketemu sore, kasih jangkrik lagi. Seperti itu terus. Nanti insya Allah di 1 minggu sudah sedikit ada perubahan. Ketika jenengan coba pagi setelah dikasih jangkrik, coba aja dibuka kerodongnya. Ya. Atau biasanya hanya 3 hari saja, biasanya ya. Habis dijemur, jenengan pada waktu mengangin-anginkan si burung sambil kan dikasih colok jangkrik 2 atau 3 gitu ya. Itu nanti burung itu sudah insya Allah sudah akan ada perubahan. Biasanya lebih enak gacornya, lebih keluar materinya. Seperti itu. Itu yang saya alami ya. Semoga aja kasusnya sama dan solusi yang saya berikan ini semoga juga bisa berhasil ya. Karena kan saya juga tidak bisa menjamin, beda burung juga beda masalah itu sahabat. Kita hanya bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri, dari apa yang pernah saya lakukan gitu sahabat. Jadi lakukan konsisten sahabat. Untuk masalah extra fooding yang lain tidak usah dulu, kita fokuskan aja di penjemuran ya sahabat. Nanti kita amati selama 1 minggu gimana reaksinya. Kalau kita amati sudah reaksinya itu sudah enak, burung sudah kenceng, burung responsnya bagus, kita bisa mengurangi sob. Misalkan awalnya tadi kan tiap hari jemur, kita bisa mengurangi dengan 2 hari sekali jemur, atau jemurnya tetap tapi mandinya ditambah, tidak masalah. Lakukan konsisten aja, nanti burungnya akan enak-enak sendiri ya. Burung ini akan menata sendiri selain coba dengan rawatan kita yang konsisten seperti itu coba ya. Terus untuk masalah settingan-settingan tadi jangan keburu setting dulu sob ya. Yang penting burung kita sehat. Ingat ya sob, sebagus-bagusnya burung jika kondisinya tidak sehat maka performa kegacorannya atau tingkah lakunya pasti akan berkurang. Ya,
Jadi tugas kita, meskipun belinya kita itu dari terah postingan atau terah yang tidak jelas atau asal usulnya nggak jelas, kalau kita bisa bikin burung murai batu kita tuh sehat, terus burung murai batu gitu tepat sasaran dengan apa yang diinginkan, dalam artian rawatan yang diinginkan si burung ini kita bisa memberikannya, insya Allah dia akan menunjukkan performa terbaiknya, ya, versinya dia. Itu sob ya. Jadi tidak ada yang nggak mungkin sob, bahwasanya meskipun kita beli dari postingan, dari Facebook atau dari teman ataupun dari pasar, tidak ada yang nggak mungkin bahwasanya nanti akan bisa jadi burung hebat. Yang penting kita semangat ya. Gitu sob. Saya terus terang sering sob beli murai batu yang macet, beri murai batu yang lowo, beri murai batu yang nebok, terus beri di pasar. Gitu sob, sering saya ya. Dan alhamdulillah juga istilahnya banyak yang jadi ya. Yang penting itu tadi, kita jangan keburu untuk putus asa. Nah ini yang pertama. Karena gini sob, ketika saya awal-awal dulu mencoba eksperimen burung yang rusak ya, burung yang mengalami problem, ketika saya beli, ketika saya rawat berbagai cara masih belum ketemu, alhasil awal-awal dulu malah saya pusing, akhirnya saya jual bakar, nggak tambah untung malah rugi. Itu pengalaman saya sob, itu sudah saya pernah lakukan. Dan itu kalau kita tidak istilahnya melawan rasa ingin menjual, dalam artian rasa putus asa kita, itu kita tidak akan maju sob. Kita harus punya keyakinan bahwasannya burung ini pasti bisa, burung ini pasti ada solusinya untuk burung ini jadi yang terbaik. Nah dari situ, dari ketika kita memiliki pedoman seperti itu, jadi hati kita itu ketika ada kegagalan itu kita itu nggak mikir waduh capek itu lewis, nggak seperti itu, melainkan kita apa ya, oh ya wis, kita coba amati lagi, analisa lagi, oh ini nanti ketika lambat laut, karena kita sering mengamati, karena kita sering juga melihat atau lihat gerak-gerik si burung, insya Allah nanti akan ketemu sob. Oh ternyata burung kita ini di sini masalahnya. Terkadang ada juga secara nggak sengaja, misalkan kita kehabisan jangkrik, kita adanya hanya kerutu, coba kasih kerutu, kok enak. Nah ada yang seperti itu. Itu pengalaman yang pernah saya alami sob. Jadi ada yang mencari settingan murai batu, ada yang mencari enaknya murai batu dengan hal-hal yang tidak sengaja gitu, pernah saya alami sob. Nah itu namanya juga rezeki sob. Yang penting kita itu semangat. Dan kita itu harus mau belajar sob, mau belajar dari hal-hal kecil, dari apa yang pernah kita alami itu kita pelajari ya. Jadi kita analisa, oh kita pahami si burung, oh maunya burung ini ternyata seperti ini, insya Allah akan ketemu sob. Asik kok sob ketika kita mau mempelajari burung, ketika kita sering menjadi kita sering menjadi troubleshooting ya, kita sering melakukan burung yang rusak jadi burung yang hebat, itu akan ada kepuasan tersendiri sob ya. Meskipun burung ini selain kelas latberan lah, itu kita akan ada kepuasan sendiri. Itu versi saya ya, karena nanti kan kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya kita merawat murai batu yang awalnya dari yang tidak punya nama, hingga burung ini ternyata sangat bagus, bisa main di event-event nasional. Itu kan nggak ada yang nggak mungkin sob. Yang penting kita harus tetap semangat untuk mencari ya, untuk mencari problem-problem yang terjadi di burung kita. Nanti problem-problem ini ketika kita atasi satu persatu, burung ini akan jadi enak. Gitu sob ya. Tadi kembali lagi yang tadi burungnya masnya tadi, coba aja dijemur, fokus dijemur dulu, tidak usah diimpun-impun dulu ya, tidak usah di sauna-sauna dulu, dijemur biasa aja dulu. Gitu sob ya. Oke sob, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.